eksepsi tersebut dia bilang tidak disediakan alat tulis, tidak ada kertas, ballpoint atau pulpen dan lain sebagainya. Abang sebagai penasihat hukum gimana menilainya? Kalau sudah di Nusa Kambangan emang kalau buat nota keberatan itu kan sebenarnya dari PH juga sudah bisa mewakili, tidak harus dari amar. Abang sebagai penasihat hukum gimana menilainya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang namanya terdakwa ya pasti akan mengeluhkan apa yang dia rasakan tidak dia dapatkan. Tapi kan aturan hukum kan ada. Dan kewenangan daripada masing-masing pihak kan ada. Ya manusiawi aja kalau ada keberatan tuh. Saya tidak difasilitasi, saya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pasti dalam persidangan itu kan berjalan masalah curhat itu nggak apa-apa dilemparkan kepada majelis hakim. Baik itu secara online, ya disampaikan, ataupun permintaannya nanti itu bisa jadi offline, kan begitu. Tapi menurut saya itu manusiawi aja gitu loh. Nah, tinggal mencermati itu alat tulis yang dibutuhkan untuk apa. Karena kan yang dimintakan keterangan pada saat dia berada di hadapan di hadapan kamera ya, yang berhadapan dengan hakim. Jadi saya rasa nggak ada hal yang sangat mendasar, nggak ada hal yang sangat-sangat krusial lah di situ. Nah, tentunya nanti jadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh sang terdakwa tersebut. Kira-kira gitu ya. Bang, tapi kan sebenarnya dari terdakwa itu punya hak ya untuk ibaratnya membuat nota pembelaan. Menurut abang gimana? Kan harusnya kan dia disediakan lah kalau misal mulai sidang harusnya ada alat atau gimana? Apa karena emang di Nusa Kambangan tidak harus disediakan? Nah, seperti itu. Nggak usah kita terlalu mempleset-plesetkan permasalahan untuk pada hal yang sensitif. Ya PH-nya kan punya jalur kepada yang bersangkutan, kan ada PH-nya. Ya PH-nya memberikan penjelasan kepada Marjoninya. Pada saat nanti eksepsi itu karena kamu jauh dari saya, nah, tolong siapkan ini, apa yang mau kau sampaikan nanti tentunya itu yang akan kita hadirkan di persidangan. Tapi masalah eksepsi sebenarnya ya itu jauh hari sebelumnya sudah ada kontak komunikasi antara PH dan terdakwa. Nah, jadi jangan dipolitisir juga kan, nggak disiapkan segala macam. Nah, pertanyaannya kenapa PH nggak memberitahukan, nggak menginformasikan pada yang bersangkutan. Jadi jangan menyalahkan agenda persidangan. Inilah kegunaan daripada PH itu untuk mengguidance, mengarahkan, mengingatkan, kemudian penerapan apa yang akan disampaikan oleh yang bersangkutan dari tempat jauh akan bisa dikirim. Apakah itu melalui by phone untuk dipelajari, untuk dibaca pada saat nanti diminta tanggapan ataupun diminta eksepsinya. Mungkin begitu ya. Kalau bagi saya itu yang kita lurus-luruskan masalah, jangan diambil suatu pokok permasalahan kemudian dipersempit permasalahan seolah-olah ada salah satu badan yang salah, tidak memfasilitasi, tidak memberikan suatu guidance agar yang bersangkutan merasa disulitkan. Kalau saya pikir-pikir apa sih yang mau disulitkan dengan seorang Marjoni? Nggak ada juga. Jadi mari kita berpikir objektif dan positive thinking gitu loh. Yang diharapkan persidangan ini berjalan dengan baik. Ya, jangan ada istilah bahwa saya ini bukan bandar, bukan itu yang menentukan bukan bandar atau tidak, itu kan bukan kamu. Nanti kan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan akan membuktikan peristiwa itu. Kira-kira gitu ya. Bang, selain dia curhat terkait tidak ada alat tulis di sana, dia juga curhat terkait saat kasusnya viral di media sosial. Dia tiba-tiba langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu tidak sesuai bagi dia. Karena dia gabung dengan para teroris, para bandar. Bagi Marjoni, dia merasa tidak sesuai lah. Kan bagi dia. Gimana Bang? Maunya kan tidur di hotel. Supaya sesuai. Nah itu. Makanya supaya jangan tidur seperti kayak gitu, jangan melakukan perbuatan itu. Saya balikin lagi gitu loh. Kalau ketangkap narkoba, jangan lagi lakukan. Nah, giliran dikasih tidur di situ, kau mengeluh. Pada saat kau bebas, kau tidak pernah ngeluh menggunakan itu. Makanya jangan mencari kelemahan orang, sementara kelemahanmu sendiri pun tidak kau pikirkan. Masalah berhadapan dengan manusia-manusia yang ada di sana, itu kan tergantung kamu. Gitu. Tapi kalau dibilang bahwa tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, itu kan kewenangan daripada Ditjen Pas. Tentu dengan penuh pertimbangan-pertimbangan. Saya tidak pernah kenal dengan Marjoni, saya nggak tahu juga. Tapi bagi saya, jangan itu membuat suatu alasan pembenar bahwa saya tidak manusiawi dan lain sebagainya. Nah sekarang kamu melakukan itu manusiawi atau enggak?
Nah gitu, jadi kita harus balikin introspeksi juga. Makanya supaya jangan terjadi kenusakambangan, ya jangan kau lakukan perbuatan itu. Jadi kalau seandainya kita selalu mengamini apa keluhan-keluhan itu, ya sementara yang mengeluh ini tidak pernah berpikir kenapa sampai ini terjadi. Kalau saya tuh yang enak-enak aja gitu. Jadi kalau berpikir tuh secara berpikir yang logis gitu. Gitu kira-kira ya. Bang, selain Amar curhat, keluarganya juga curhat. Itu adiknya itu Adit, dia mengatakan, dan juga ibu angkatnya Ibu Tuti mengatakan, selama Amar di sana, Bang Amar di sana, dia bilang, ini kata Adit ya, adiknya sendiri ngomong, makan saja, minum saja, mata segala ditutup. Terus untuk ke toilet atau keluar ruangan, cuma dikasih waktu sejam, sampai kakinya kebas, sampai kakinya bengkak. Ini emang sudah SOP di Nusa Kambangan atau gimana sih, Bang? Abang gimana? Sampai kaki kebas tuh yang nggak ada. Orang mau dihukum mati aja nggak ada kaki kebas kok. Ya kalau kebas mungkin karena dia ada sakitnya kali. Masa gara-gara di sana sampai kakinya kebas segala macam jadi alasan pembenar. Nggak lucu lah gitu. Tapi kalau seandainya keluhan dari pak keluarga terhadap yang bersangkutan sah dan manusiawi. Yang namanya juga saudara. Bagaimana saudara ini supaya dia jangan sampai tertekan ajaran, itu kan manusiawi juga. Tapi langkah-langkah tindakan yang di sana itu kan tentu sudah ada perilaku yang diperlakukan kepada para baik itu terdakwa ataupun narapidana yang berada di lapas tersebut. Makanya lapas itu terisolir karena dianggap itu bahwa lapas yang perlu pengawasan ketat. Itu kira-kira. Tapi kalau seandainya ini kenapa seperti ini, mata ditutup dan lain sebagainya, ya saya tanya aja sama petugas Dijannya, kenapa sampai ditutup matanya? Benar nggak itu ditutup? Karena apa sampai ditutup? Kan gitu. Nah, jadi bagi saya pribadi, yang perlu jadi pokok masalah, eliminir dirimu supaya tidak melakukan itu. Nah sekarang sudah terjadi, ya silakan aja nanti ajang pembuktian yang akan berbicara. Nah, kalau masalah keluarga tuh merasa bagaimana saudaranya, ya sah-sah aja manusiawi kok gitu ya. Bang, selain itu tidak hanya ibaratnya secara fisik ya terkait kakinya kebas dan juga kakinya ya gimana lah, tapi juga kena mental, kena depresi, dia disangka dia stres selama di Nusa Kambangan, dan makanya lah saat presiden nanti ingin dia didatangkan secara offline, didatangkan ke Jakarta. Abang gimana menanya? Ya kalau stres, kalau migrain tuh masuk sana ya manusia pasti begitu. Karena dia kan terisolir kan. Nah, itu kan suatu alasan yang dapat dibenarkan. Saya jadi stres gara-gara di sini, makanya supaya jangan stres jangan lakoni. Karena saya kan gampang-gampang aja. Tuh loh. Bagaimana nanti tergantung kepada penilaian-penilaian daripada Direktorat Jenderal PAS. Masalah yang satu itu yang saya harapkan memang kalau ini perlu, saya harapkan dia adalah dihadirkan secara offline. Kenapa dihadirkan secara offline? Untuk membuka titik Pandora semua yang terjadi. Apa berbuat apa, siapa bertanggung jawab pada siapa tentang peristiwa ini. Hingga ketahuan kemana-kemana larinya. Ketahuan siapa-siapa yang melakukan. Ketahuan siapa-siapa yang kira-kira berkolaborasi atau berkolusi tentang masalah ini. Nah, kalau itu saya setuju kalau dihadirkan secara offline. Karena kalau online itu susah kadang-kadang tuh visualisasi yang mau disampaikan nggak bisa tersampaikan sepenuhnya. Terputus, mungkin juga kurang pengertian daripada peserta sidang dalam mengartikan apa yang disampaikan. Tapi kalau pas di depan persidangan pasti akan lebih tercerna secara seluruhnya apa yang menjadi keluhan hati daripada Ahmad Joni, peristiwa yang dialami oleh Ahmad Joni, sehingga terangnya suatu perkara persidangan bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira ya. Bang, terakhir dikit terkait pemindahan terdakwa ke Nusa Kambangan, itu sebenarnya prosedurnya kan ada yang bilang ya kalau sudah ingkrah barulah ke Nusa Kambangan, tapi kalau belum ingkrah terdakwa ya harusnya bisa dihadirkan dari Nusa Kambangan ke Jakarta lagi. Apa karena itu sudah emang SOP-nya dari dulu, kalau misalnya udah napi yang high risk yang berisiko tinggi wajib untuk langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan? Tanya gimana kepada Direktur Jenderal PAS, jangan tanya Riki Sitohang. Paham nggak? Nggak, apakah sudah sesuai dengan SOP segala macam? Jangan tanya saya.
tanya Direktorat Jenderal PAS kenapa sampai dilakukan langkah-langkah tersebut. Tentu ada penilaian-penilaian tersendiri, analisis tersendiri daripada Direktorat Jenderal PAS melakukan langkah tindakan itu. Nggak mungkin serta-merta dilakukan itu kalau nggak ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, tentu dari PAS itu sudah melihat ini sebaiknya kita lakukan langkah-langkah seperti ini. Kenapa? Yang bersangkutan sudah berkali-kali melakukan ini. Nah, jadi jangan kita hanya mencari bahwa ini kurang layak, kurang pantas lah, supaya supaya layak dan pantas, ya itu sekali lagi kembali lagi jangan lakukan itu, kan gitu. Nah, jadi kalau masalah kewenangan saya tidak bisa menjawab, itu adalah kewenangan daripada Direktur Jenderal PAS. Kira-kira gitu ya.